kadang-kadang kita sering terkena penyakit, tanpa tahu sumber penyakit itu berasal. Tanpa kita sadari, ada beberapa hewan sekitar kita yang menyebabkan tumbuhnya penyakit. Berikut ini beberapa jenis hewan yang menjadi penular bibit penyakit. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Hewan yang pertama adalah anjing. Keberadaan anjing sering dianggap sebagai hewan yang setia kepada pemiliknya. Anjing memang hewan setia, mereka akan menjauhi orang-orang yang berniat jahat kepada pemiliknya. Memelihara anjing memang menjadi hal yang menyenangkan, dari jalan santai, sampai menjaga majikannya. Namun jangan terlena, bisa-bisa kamu tertular penyakit rabies yang disebabkan oleh anjing itu sendiri. Rabies merupakan gangguan neurologis yang sangat mematikan. Rabies dapat menyerang bagian otak dan saraf manusia. Rabies dapat ditularkan oleh anjing pada manusia melalui gigitan, cakaran, maupun paparan air liur. Untuk menghindari hal ini, pemilik harus melakukan vaksinasi. Biasanya anjing rabies memiliki perubahan perilaku, menjadi lebih agresif, kelelahan, penurunan nafsu makan, dan lebih sering menyerang binatang lain, atau bahkan manusia. Sebaiknya segera periksakan kondisi kesehatan pada dokter hewan. Kamu bisa bertanya langsung mengenai perubahan yang terjadi, baik dalam perilaku maupun kesehatan anjing. Selanjutnya adalah nyamuk. Keberadaan nyamuk seringkali membuat Anda sebal, belum lagi jika harus merasakan gatal-gatal setelah digigit nyamuk. Meski berukuran kecil, nyamuk bukanlah hewan yang bisa dianggap sepele, karena hanya melalui gigitannya saja, beragam penyakit dan masalah kesehatan bisa berisiko ditularkan ke tubuh Anda. Mulai dari malaria, cikungunya, sampai demam berdarah. Untuk mencegah penularan penyakit akibat gigitan nyamuk, sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti menguras bak mandi, agar terhindar dari jentik nyamuk, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membiarkan genangan air tempat nyamuk berkembang biak. Selanjutnya kelelawar. Mengonsumsi hewan liar seperti kelelawar bukan lagi hal aneh bagi sebagian orang. Padahal hal ini bisa mengakibatkan efek samping yang membahayakan kesehatan. Binatang ini juga dapat menyebabkan penyakit serius, seperti virus zoonosis yang bisa menular ke manusia. Orang yang terinfeksi awalnya menunjukkan gejala seperti demam, flu, sakit kepala, nyeri otot, muntah dan sakit tenggorokan. Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk virus ini. Hindari perburuan hewan liar. Tidak menambahkan tanaman buah sebagai sumber makanan kelelawar sekitar peternakan. Konsumsi daging secara matang. Cuci dan kupas buah secara menyeluruh yang memiliki tanda gigitan kelelawar. Selanjutnya adalah tikus. Penyakit yang disebabkan oleh tikus sangat beragam, bahkan ada yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Seperti hantavirus yang terdapat pada air kencing tikus. Gejalanya mulai dari demam, nyeri otot, sakit perut, diare, dan muntah. Gejala berlanjut menjadi batuk dan sesak napas dalam 4-5 hari setelah terinfeksi. Jika tak segera ditangani, maka penyakit ini bisa berakibat fatal sampai infeksi paru-paru. Bukan hanya itu, tikus juga dapat menularkan penyakit leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan meningitis. Bakteri tersebut juga dapat menularkan bakteri Salmonella dan Giardia, yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Selanjutnya adalah sapi. Keberadaan sapi di Indonesia dimanfaatkan sebagai hewan ternak, untuk diambil dagingnya maupun susunya. Penyakit ternak bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kandang yang kotor, sehingga menyebabkan serangan infeksius virus, bakteri, parasit, dan jamur. Bahkan sekarang ini ditemukan penyakit pada sapi yang disebabkan sendiri, seperti infeksi Salmonella, dan infeksi E. coli. Tidak berbahaya untuk hewan ternak, tetapi dapat menyebabkan suatu penyakit degeneratif otak, dan bisa mematikan pada manusia. Berikut ciri-ciri sapi yang terkena penyakit infeksi Salmonella, dan infeksi E. coli, di antaranya, demam tinggi, muncul air liur berlebihan, serta ada luka lepuh di rongga mulut atau pada lidah. Ciri selanjutnya, sapi tidak mau makan. Kukunya juga luka, sehingga sulit untuk berdiri, gemetaran, dan napasnya ngos-ngosan.